Pemirsa, perhelatan ASEAN Games 2018 Jakarta Palembang digelar 18 Agustus usai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73. Semangat kemerdekaan diharapkan memotivasi atlet Indonesia untuk meraih medali ASEAN Games dan Indonesia masuk 10 besar. Bertepatan di Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-73, Timnas Sepak Bola Indonesia melakukan pertandingan dengan Timnas Laos Jumat malam ini dalam perhelatan ASEAN Games di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat. Semangat kemerdekaan merasuki ribuan supporter dari berbagai daerah yang rela mengantre hingga mengular panjang ke pedestrian Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tidak hanya laki-laki, kaum hawa juga ikut antri di tengah-tengah ribuan supporter. Bahkan supporter asal Jawa Tengah dan Jawa Timur mengaku telah mengantre sejak Jumat dini hari tadi. Antri habis subuh. Dari 10 jam? Iya, jam 6. Sampai ke sini jam berapa tuh? Dari Pemalang? Dari Pemalang. Itu dari kemarin saya berangkatnya. Gitu. Sampai ke sini? Sampai sini tadi subuh. Akibat olahraga, rasa nasionalisme pemerintah dan masyarakat bangkit untuk menjaga kebesaran bangsa Indonesia. Saat pelepasan ratusan atlet dan ofisial ASEAN Games 2018 di halaman tengah Istana Kepresidenan 8 Agustus lalu, Presiden Joko Widodo berpesan agar para atlet Indonesia bisa memberikan medali minimal 16 medali emas untuk bisa meraih posisi 10 besar sesuai target. Presiden juga berharap bendera merah putih berkibar dan lagu Indonesia terus berkumandang dalam laga ASEAN Games 2018. Kerja keras yang amat sangat, dan saya meyakini dengan kerja keras dan berlatih yang rentangnya cukup panjang, saya meyakini insya Allah emas akan sebanyak-banyaknya kita dapatkan. Targetnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Menko jelas, targetnya jelas. Masuk 10 besar. Emas yang kita dapatkan minimal juga jelas tadi. Minimal 16. Minimal. Artinya kalau tambah banyak boleh, kurang satu pun tidak boleh. Perhelatan ASEAN Games 2018 Jakarta Palembang digelar 18 Agustus usai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73. Diharapkan hal ini dapat memotivasi atlet Indonesia untuk meraih sebanyak-banyaknya medali ASEAN Games dan target Indonesia masuk 10 besar tercapai. Rahmat Luis Majid, Faisal Solahuddin, JAK TV. Pemirsa, semangat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-73 tahun ini berpadu dengan Gelora ASEAN Games 2018 yang akan dimulai besok. Hari ini saya akan berdialog bersama Bung Ma'ruf El Rumi. Bung Ma'ruf, salam olahraga. Salam olahraga, ya. Ini kan kita akan menjadi tuan rumah. Ada 900 lebih atlet yang diturunkan. Apa arti dibalik angka yang luar biasa ini? Ini adalah angka terbesar yang pernah diturunkan Indonesia, bahkan mungkin terbesar kontingen ketika menjadi tuan rumah. Dan kalau kita bicara artinya apa? Bahwa artinya ada ambisi besar juga yang dicoba dicanangkan oleh pemerintah. Ada 3 sukses yang coba dicanangkan pemerintah. Pertama adalah sukses dari sisi tuan rumah, kemudian sukses yang kedua adalah sukses administrasi, yang ketiga tentu adalah sukses prestasi. Nah, kalau kemudian kita bicara soal sukses prestasi, tadi ada yang di VT bagaimana Presiden Jokowi mengatakan bahwa targetnya 10 besar, kemudian mendapatkan 16 medali emas. Betul. Nah, yang kemudian orang bertanya kan mungkin nggak sih 16 medali emas itu gitu. Kalau kita berpikir positif, kita akan mengaminkan saja karena apapun kalau bicara yang positif tentu harus kita aminkan karena ini menjadi tuan rumah. Dananya sudah besar, 3,7 triliun untuk membentuk infrastruktur, stadion dan sebagainya. 1,5 triliun itu adalah untuk INASGO, untuk pelaksanaan dan sebagainya. Artinya bahwa ada uang yang beredar yang sangat besar. Jadi wajar kalau kemudian ambisinya juga harus besar. Jangan kemudian kita menjadi tuan rumah, uang sudah besar dikeluarkan tapi tidak memiliki ambisi besar. Jadi wajar kalau kemudian Presiden mengatakan targetnya adalah 10 besar. Mengaminkan oke, tapi seberapa berat perjuangan untuk ada di posisi 10 besar menurut Anda? Kalau kita bicara berat, tentu ini menjadi sebuah tantangan berat. Tapi kan berat itu bukan berarti tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau kita bicara di level Asia Tenggara, dua negara tetangga kita, Malaysia, kemudian Thailand pernah mencapai posisi di 10 besar. Bahkan kita kan tidak menjadi tuan rumah. Thailand 2014, 2010 mereka berada di posisi 10 besar. Bahkan 2014 Thailand itu menempati peringkat 6. Kemudian kalau kita bicara tetangga yang lebih dekat lagi, taruhlah Malaysia. Malaysia itu pernah menempati posisi 10 besar
ketika di 2010. Jadi kan artinya kalau kita menghitung kalkulasi, pertama dari sisi jumlah penduduk, kedua dari sisi fasilitas, mungkin harusnya kita bisa mencapai apa yang dicapai oleh Thailand. Jadi kalau kemudian kita menjadi tuan rumah itu mendapatkan privilege loh. Salah satunya adalah kita boleh mengusulkan 3 cabang yang kemudian itu bisa potensi untuk menambah emas kita. Selain sepak bola, apa yang kita usulkan? Kalau sepak bola itu sudah dari sananya. Sepak bola itu dari sananya. Jadi di luar jadi total itu ada 40 cabang olahraga dan ada total sekitar 458 nomor. Ini berbeda dengan ketika di Korea. Di Korea itu hanya sekitar 338 cabang olahraga. Jadi ini ada penambahan 10 cabang baru, 3 diantaranya dari usulan Indonesia. Pencak silat, kemudian jet ski, dan satu lagi adalah bridge. Jadi kalau kita bicara ini adalah target yang diharapkan bisa kemudian menyumbang, bisa membooster peluang Indonesia menjadi peringkat di 10 besar. Kalau kita bicara, salah satu indikasinya adalah range kita ketika di 2014 di Korea Selatan, kita menempati peringkat 17 dengan 4 medali emas. Sementara kalau kita melihat tim yang di atas kita atau negara di atas kita, antara peringkat 6 sampai 10, itu range medalinya adalah kalau di tahun lalu itu adalah 8 sampai 6 emas. 8 untuk di peringkat Thailand, di peringkat 6, kemudian 6 adalah untuk peringkat 10 yang saat itu ditempati oleh Qatar. Sementara kalau kita berkaca pada di 2010, perolehan medali emasnya untuk peringkat 6 itu adalah 14, sementara untuk peringkat 10 Malaysia itu adalah 9. Jadi kan kalau kita kemudian menghitung kalkulasi ini, pertama cabang tahun ini lebih banyak. Jadi peluang kita menjadi lebih banyak. Jadi kemudian berapa kira-kira emasnya? Kalkulasi yang dicanangkan adalah 16 medali emas. Tetapi ini adalah hitungan minimal. Menurut ada yang mengatakan ini adalah hitungan minimal. Sementara KONI mengatakan bahwa range-nya bisa sampai 20. Jadi range-nya adalah 16 sampai 20 medali emas. Kalau target ini terpenuhi, 10 besar saya pikir akan menjadi sebuah hasil yang sangat possible. Target 10 besar. Indonesia juga mengusulkan 10 penambahan cabang olahraga. 3 cabang baru. 3 cabang baru. 10 cabang baru. Kalau Anda lihat dari usulan yang diusung oleh Indonesia, apakah kita juga potensial untuk mendapatkan medali emas di cabang tersebut? Teorinya ketika itu diusulkan, itu artinya harusnya menguntungkan. Realitanya menurut saya juga harus jet ski misalnya. Memang sejauh ini laporan terakhir ketika ada bertemu dengan Kemenpora dengan wartawan belum dikatakan secara detail, tetapi mereka dikatakan mendapatkan medali emas ketika sebuah event di Amerika karena jet ski itu mengadakan tryout di Amerika. Kemudian kita bicara pencak silat. Pencak silat itu ada total catatannya adalah 16 nomor yang dipertandingkan. Indonesia range-nya adalah 2 sampai 4 emas targetnya. Nah, ini adalah penambahannya. Kemudian yang ditambah lagi adalah ada jet ski itu, kemudian ada panjat tebing, itu adalah 6 nomor. Terakhir kita kemarin bagaimana Aris yang manusia tercepat, manusia laba-laba dari Jawa Tengah, yang dia juga diharapkan bisa mendapatkan medali emas. Nah, kalau kemudian dengan kalkulasi simple ini saja, tahun lalu 4 emas, taruhlah tahun lalu turun menjadi badminton 2, kemudian ada angkat berat misalnya 1, ya mungkin kita bisa menambah dari cabang yang lain. Oke, kita optimis dengan target 10 besar. Lalu menjadi tuan rumah ini sebenarnya sebuah prestasi atau keuntungan atau malah beban untuk atlet yang berlaga? Ada dua sisi memang. Pertama adalah ketika kemudian kita menjadi tuan rumah, bermain di depan supporter sendiri itu ada dua sisi. Ketika kita tampil bagus, kita dipuji luar biasa. Tapi kalau kita kemudian jelek, maka kita akan dikritik luar biasa habis-habisan. Karena itu saya ingin mengambil contoh dalam kasus Zohri, pelari muda yang kemarin menjadi juara dunia untuk tingkat junior. PASI Atletik Indonesia memutuskan dia tidak akan turun di nomor tunggal, tetapi dia akan turun di nomor estafet. Kenapa? Karena dengan usia 18, meskipun dia dipuji luar biasa mendapatkan bonus rumah, mendapatkan bonus uang, menjadi juara dunia di usia junior, tetapi jangan lupa ini lawannya adalah senior. Kalau kemudian dipaksakan, justru nanti Zohri sebelum berkembang sudah layu duluan. Kenapa? Karena kadang kita itu kan tidak suka melihat proses. Kamu kemarin juara dunia begitu sudah dapat uang dan sebagainya, nanti kamu malah turun. Nah, itu kan dikhawatirkan. Salah itu caranya adalah ini bisa menguntungkan, tapi juga bisa agak merugikan. Bung Maruf, ini kan kebetulan hari ini kemerdekaan Indonesia ke-73, lalu besok mulai gelaran Asian Games. Apakah ini juga menjadi suntikan yang luar biasa oleh para atlet untuk mengisi kemerdekaan dengan cara yang berbeda? Kenapa kemudian kita harus all out? Karena ini adalah nama besar bangsa. Itu yang sangat dipertaruhkan. Ketika pemerintah sudah menggelontorkan dana, membangun fasilitas yang luar biasa besar, itu sudah selesai satu sisi. Karena kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa kita bisa menjadi tuan rumah yang baik, tuan rumah yang membanggakan. Kita bisa sejajar dengan Korea Selatan, kita bisa sejajar dengan China. Nah, sekarang targetnya adalah bagaimana dari sisi atlet. Atlet harus bisa menunjukkan sesuatu yang istimewa, bahwa ini bermain di depan pendukung sendiri, ini bermain sebagai tuan rumah, maka mereka harus bisa tampil dengan
dengan luar biasa, kemudian bisa mempersembahkan medali. Prestasi tertinggi seorang atlet adalah ketika dia bisa mendapatkan medali. Nah, level Asian Games itu adalah level kedua setelah Olimpiade. Jadi kalau kemudian atlet kita bisa mendapatkan medali, tentu itu sangat luar biasa. Kita ingat salah satu momen ketika misalnya pebulu tangkis kita, Susi Susanti, mendapatkan medali emas di Olimpiade. Semua menangis karena di situ ada karena di situ Indonesia merah putih berkibar, Indonesia Raya berkumandang, dan semua orang terharu, dan itulah yang akan kita tunggu di Asian Games. Kan ini adalah keharuan untuk bangsa. Bung Maruf, terima kasih. Ini kita tentu saja akan menjadi supporter yang baik dan menjadi tuan rumah. Terima kasih, salam olahraga. Salam olahraga. Pemirsa, libur panjang arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek mengalami kemacetan panjang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.